Hingga sidang ke-21, misteri kematian Mirna semakin menjadi tanda tanya besar, terutama setelah kuasa hukum menghadirkan saksi ahli yang mematahkan pendapat para saksi ahli dari kubu jaksa penuntut umum. Benarkah Mirna meninggal karena racun sianida atau ada sebab yang lain? Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Sejumlah saksi ahli yang didatangkan pihak JPU dengan lugas dan yakin menyebut sianida sebagai penyebab kematian Mirna. Tidak terkecuali ahli toksikologi dari Universitas Udayana, Imade Gelgel Wirasuta. Korban meninggal karena kekurangan oksigen yang sangat besar dalam kurun waktu 30 menit. Fakta ini sudah sangat cukup untuk menjelaskan kira-kira reaksi keracunan yang diakibatkan oleh sianida yang masuk ke dalam tubuh korban. Selain soal penyebab kematian, saksi ahli juga menjelaskan tentang kapan dan dalam penguasaan siapa saat sianida dimasukkan ke dalam kopi Mirna. Made Gelgel pun menjelaskan percobaan pembuatan es kopi Vietnam dengan sianida yang dilakukan penyidik pada saat rekonstruksi. Penyidik membuat 6 kali percobaan dengan urutan pembuatan yang berbeda-beda. Percobaan pertama, es kopi Vietnam dengan sianida dibuat dengan urutan sianida terlebih dahulu, kemudian es batu, lalu susu, kopi, dan diseduh air panas serta diaduk. Hasilnya, para panelis menyatakan es kopi Vietnam tidak berbau. Percobaan kedua dilakukan dengan urutan es batu, kemudian sianida, susu, kopi, dan diseduh dengan air panas serta diaduk. Dari hasil percobaan kedua, semua panelis menyatakan es kopi Vietnam berbau sedikit menyengat. Percobaan ketiga dilakukan dengan urutan sebagai berikut: es batu, susu, sianida, kopi, kemudian seduh air panas dan diaduk. Hasilnya, panelis menyatakan es kopi berbau sedikit menyengat dan sebagian menyatakan berbau kuat. Percobaan keempat dilakukan dengan urutan es batu, susu, kopi, sianida, dan seduh dengan air panas serta diaduk. Hasilnya, es kopi berbau sangat menyengat dan menyebar hingga ke seluruh ruangan. Percobaan kelima batal dilakukan dan penyidik pun melakukan percobaan keenam, yakni es batu, susu, kopi, kemudian seduh dengan air panas, dan setelah itu baru dimasukkan sianida, kemudian diaduk. Semua panelis menyatakan es kopi Vietnam berbau sedikit menyengat. Dengan menganalisis hasil percobaan yang dilakukan Puslap 4 ini juga, Imade Gelgel yakin sianida dimasukkan ke dalam kopi Mirna saat kopi dalam penguasaan Jessica. Berarti yang bertanggung jawab terhadap penambahan sianida ke dalam ais Vietnam kopi yang telah diminum korban, pemesan yang menguasai. Berarti kemungkinannya bertanggung jawab untuk itu. Apakah memasukkan, saya tidak tahu. Gelgel juga menyebut rentan waktu dimasukkan sianida ke dalam kopi pada pukul 16.30 hingga pukul 16:45 menit. Berdasarkan persamaan ini saya coba hitung kadar yang ada. Konsentrasi sianida di dalam gelas, dalam kopi yang tersisa pada saat masuk. Disinilah muncul waktu, sehingga ketika dirunut ke belakang, waktunya muncul sekitar 16.30 sampai 16.45. Berdasarkan hasil percobaan Puslap 4 dan hasil analisa saksi ahli, tim investigasi pun mencoba melakukan uji reaksi sianida ke dalam es kopi Vietnam. Dibantu oleh seorang barista, tim pun melakukan uji sianida pada es kopi Vietnam dengan pengawasan ahli toksikologi. Untuk mendapatkan hasil percobaan seakurat mungkin, sebelumnya tim investigasi pun sengaja melihat proses pembuatan es kopi Vietnam di Cafe Olivier. Tim memperhatikan urutan pembuatan dan juga detail dari peralatan seperti ukuran gelas dan alat saring yang digunakan. Percobaan A kami lakukan persis sama urutannya dengan percobaan pertama yang dilakukan Puslap 4.
kami membuat es kopi Vietnam bersianida dengan urutan sianida terlebih dahulu, es batu, susu, kopi, kemudian diseduh dengan air panas dan diaduk. Hasilnya saat kopi baru jadi, aroma kopi masih tercium normal, sementara warna kopi berubah menjadi kekuningan. Namun, 10 menit kemudian, bau beliter almond mulai tercium. Dan setelah 40 menit, aroma kopi dalam es kopi Vietnam mulai hilang sama sekali dan berganti dengan bau bitter almond yang menyengat. Percobaan B kami lakukan dengan urutan seperti percobaan ketiga yang dilakukan puslap-for, yakni es kopi dibuat dengan urutan es batu, susu, sianida, kopi, kemudian seduh dengan air panas dan diaduk. Hasilnya, setelah diaduk selama 3 menit, es kopi pun berbau kuat bitter almond. Warna kopi pun berubah menjadi kekuningan. Percobaan C dilakukan sesuai dengan percobaan keempat yang dilakukan oleh puslap-for. Es kopi Vietnam dibuat dengan urutan es batu, susu, kopi, sianida, kemudian seduh dengan air panas. Hasilnya, sesaat setelah diseduh, bau bitter almond langsung tercium sangat menyengat dan menyebar ke seluruh ruangan. Sementara warna kopi pada percobaan C tidak berubah menjadi kekuningan melainkan berubah warna menjadi coklat tua. Percobaan D kami lakukan sesuai dengan urutan pembuatan es kopi dalam percobaan ke-6 yang dilakukan oleh puslap-for. Kopi dibuat dengan urutan es batu, susu, kopi, kemudian seduh dengan air panas. Setelah itu dimasukkan sianida dan diaduk. Hasilnya, setelah diaduk selama 38 detik, bau sudah sangat menyengat. Dan setelah 4 menit, bau berubah menjadi sangat menyengat. Warna kopi pun berubah menjadi kekuningan. Dan berikut perbandingan hasil uji coba es kopi Vietnam bersianida yang puslap-for lakukan dengan hasil percobaan dari tim investigasi. Dari 4 macam uji coba yang kami lakukan, kami pun mendapat kesimpulan bahwa es kopi bersianida ini semuanya mengeluarkan bau bitter almond dan aroma ini semakin menyengat setelah 40 menit. Adu fakta di persidangan Jessica pun semakin memanas. Saksi fakta yang disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus ini akhirnya hadir di persidangan. Apakah kesaksian 2 saksi fakta ini semakin memperjelas perkara atau justru memunculkan spekulasi baru dalam kasus ini? Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya.